Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inawati dengan NPM 21411172 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital. Yang pertama ada manajemen strategi pemasaran digital dan strategi penggunaan media untuk mencapai tujuan pemasaran. Berikut adalah beberapa komponen penting dari manajemen strategi pemasaran digital dan strategi saluran. Yang pertama ada pengertian pemasaran digital, yang kedua ada perencanaan dan pelaksanaan, yang ketiga ada media digital dan marketing. Next. Pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi. Integritas digital marketing akan sangat memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan dengan audiens melalui interaksi yang terus-menerus di berbagai kanal digital. Ini dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi audiens, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Untuk membangun struktur strategi pemasaran digital yang efektif, Anda dapat mengikuti langkah-langkah seperti di bawah ini. Untuk membangun struktur pemasaran digital, ada beberapa langkah yang dapat diikuti berdasarkan sumber yang ditemukan. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama ada membangun pesona pelanggan, yang kedua ada menetapkan tujuan dan alat pemasaran digital, yang ketiga ada evaluasi aset dan channel digital, yang keempat lakukan analisis dan evaluasi. Next. Lalu ada analisis pesaing. Analisis pesaing adalah strategi penelitian untuk mengetahui serta menganalisis peluang, masalah, ancaman strategi penjualan, serta kelebihan dan kekurangan pesaing. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis pesaing antara lain. Yang pertama, ada identifikasi pesaing besar di bisnis Anda. Yang kedua, ada kenali dan pahami konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Yang ketiga, ada identifikasi positioning pasar pesaing. Yang keempat, ada analisis SWOT untuk menganalisis bisnis pesaing dan bisnis sendiri. Next. Menetapkan tujuan dan sasaran. Saat menetapkan tujuan dan sasaran, fokus pada tujuan yang realistis dan relevan dengan misi organisasi. Gunakan kriteria SMART, spesifik, variable, achievable, relevant, tim bond untuk menetapkan tujuan yang membantu meningkatkan peluang mencapai sasaran. Pecah tujuan menjadi tugas atau tujuan yang lebih kecil dengan metode SMART, dan pastikan tujuan dan sasaran yang jelas agar terukur. Dengan menetapkan tujuan dan sasaran akan memberikan arah, meningkatkan keyakinan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan mengukur kemajuan. Lalu ada perumusan strategi. Perumusan strategi melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengembangkan tujuan dan rencana strategis organisasi. Strategi terdiri dari dua tahapan utama, yaitu perumusan dan implementasi. Perumusan strategi mencakup langkah-langkah ke depan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi strategi di sisi lain melibatkan pelaksanaan rencana strategis dalam sebuah penelitian. Perumusan dan implementasi strategi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu ada implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses mengubah rencana strategi menjadi tindakan. Dalam implementasi strategi, kinerja keuangan menunjukkan pengaruh implementasi strategi terhadap kinerja keuangan lebih besar dibandingkan perumusan strategi terhadap kinerja keuangan. Hal ini mempertegas dalam kasus ini pencapaian kinerja suatu
entitas sangat dipengaruhi oleh tahapan implementasi strategi. Next. Lalu ada menilai proyek digital yang berbeda, yaitu dengan melibatkan proses evaluasi terhadap proyek-proyek digital yang telah dilakukan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengukur kinerja proyek, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan membandingkan proyek-proyek yang berbeda. Penilaian proyek yang berhasil adalah dengan adanya keterlibatan yang harus terus-menerus mengukur diri mereka sendiri terhadap standar yang tinggi secara real time saat proyek dijalankan. Namun, informasi yang diberikan tidak secara khusus memberikan metode atau kriteria penilaian proyek digital yang berbeda. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.